لله الذي جمعنا على الهدى والتقى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين اما بعد. Para jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para shaimin wal shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita mengucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kebarakatan umur kita sehingga kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan salat zuhur berjamaah. Dan semoga amal ibadah puasa yang telah kita lewati mendapatkan ganjaran yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Salawat salam semoga senantiasa terlipat pada kita Muhammad SAW. Semoga dengan salawat kita mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin amin Allahumma amin. Hadirin wajar, untuk menyingkat waktu, mari kita sama-sama mendengarkan tausiah atau kultum Ramadan yang insyaallah pada hari ini akan disampaikan oleh Bapak Wakil Ketua Pengadilan Agama Al-Jum'ah. Kepada yang mulia Bapak Wakil Ketua Pengadilan Agama Al-Jum'ah, waktu tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi kiram ajma'in. Yang terhormat Bapak Pengadilan Agama Al-Jum'ah, Bapak Panitra, Bapak Ibu para jemaah salat zuhur di Musholla Al-Mahkamah. Baik, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Masih diberikan kesempatan untuk menghadiri atau hadir, diringankan langkah kakinya untuk hadir di tempat ini. Salam senantiasa semoga tercurah kehadiran baginda Rasulullah SAW kepada kerabat dan sahabat beliau. Bapak Ibu yang saya hormati, salah satu fenomena yang menarik ketika Ramadan ya seperti ini. Musola lebih penuh dari biasanya. Ada orang-orang seperti saya misalnya yang di luar Ramadan itu tidak berjamaah, begitu Ramadan berjamaah. Kalau kayak Bu Ida mau Ramadan mau enggak, beliau pasti berjamaah. Itu menariknya begitu. Ada lagi fenomena lain, ada yang sekarang itu relatif kelihatan agak sepi ya. Artinya orang menahan diri untuk tidak ngomong banyak, menahan diri. Terasa kan? Itu luar biasa yang Ramadan. Tapi memang kita sebagai manusia itu memang selalu membutuhkan momentum untuk menjadi lebih baik. Oleh karena itu, yang patut kita lakukan ketika menghadapi Ramadan sebenarnya adalah bagaimana memperoleh momentum itu, dan yang paling penting adalah bagaimana mempertahankan agar tetap seperti itu. Memperoleh momentum gimana? Betul seperti yang kita lakukan sekarang sudah betul. Kita memperoleh momentum Ramadan, maka kita manfaatkan. Ngajinya dikencengin, sholat jemaahnya dikencengin, sholat malamnya dan seterusnya semua diisi full. Itu berarti kita memanfaatkan momentum artinya. Rugi dong, itu kata salah satu paslon. Kalau misalnya Ramadan tetap seperti kemarin, gitu udah Ramadan masih begitu doang. Ramadan masih begitu saja seperti yang sebelum-sebelumnya. Berarti kita rugi, kita tidak memanfaatkan momentum. Oleh karena itu apa yang kita lakukan hari ini itu sudah luar biasa. Tapi ingat, mempertahankan itu jauh lebih berat. Untuk memperoleh momentum itu mungkin tidak terlalu sulit lah, gitu. Karena semua orang tiba-tiba menjadi soleh-solehah di Ramadan, mungkin kita wajar terbawa suasana. Tapi untuk tetap menjadi baik ketika selesai Ramadan itulah tantangannya.
Justru mempertahankan momentum agar bagaimana setelah Ramadan itu berlalu kita masih Ramadan banget nih. Meskipun apa yang sudah berlalu, nanti kita lihat nih selesai Ramadan, gitu kan? Kita bisa nggak mempertahankan? Itu challenge untuk diri kita. Kita bisa nggak tetap seperti ini ketika puasa berlalu? Itu sebenarnya menurut saya itu momentum Ramadan itu, dan itulah inti sesungguhnya dari kegiatan ibadah bulan puasa Ramadan. Bukankah misalnya di Al-Quran sudah ditegaskan bahwa tujuan puasa itu apa kan? Alakum tatsat, agar kamu bertakwa. Takwa itu sebenarnya kan sederhana sekali kan kalau kita bicarakan takwa. Kerjakan apa yang diperintah Allah, tinggalkan apa yang dilarang. Mudah diucapkan tapi begitu berat untuk dilaksanakan. Berat sekali. Sekedar untuk melakukan perintah yang sudah ABCD sudah Allah berikan itu susahnya minta ampun. Malah kita seringkali itu apa namanya itu lebih suka melakukan sesuatu yang terlarang sebenarnya. Karena yang kenapa yang enak-enak itu dilarang katanya orang Irama. Tantangannya di situ itu sebenarnya. Gitu. Maka menjadi takwa itu sebenarnya bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Kenapa dia tidak mudah? Karena hadiahnya nanti juga tidak main-main. Hadiahnya sangat istimewa, apa itu ya? Surga. Sesuatu yang besar otomatis membutuhkan juga pengorbanan yang besar. Oleh karena itu, untuk meraih momentum Ramadan ini kita raih itu, dan kita challenge diri kita untuk bagaimana mempertahankan momentum itu. Ketika Ramadan berlalu kita tetap seperti ini, gitu. Tidak kembali ke yang dulu, gitu. Seperti itu. Alangkah baiknya memang seperti ini kita adanya, kita sebelum Ramadan seperti ini, dan setelah Ramadan juga kita tetap seperti itu. Dan itu yang menurut saya yang terbaik. Terus poin kedua yang ingin disampaikan, sebenarnya setiap ibadah, kalau dalam pemahaman saya, setiap ibadah itu tujuannya apa? Tujuan ujung dari setiap ibadah itu adalah pada perbaikan perilaku sebenarnya. Gitu. Ramadan kan gitu, tujuannya apa ya? Lalu tetap tadi mengerjakan yang disuruh dan meninggalkan yang itu kan hubungannya dengan perilaku. Sama dengan sholat, di Al-Ankabut dijelaskan. Sholat itu tujuannya apa sih? Ya? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Perilaku, kembali ke perilaku. Oleh karena itu kalau kita ingin menguji diri sendiri, sholat kita sudah benar apa tidak, lihat introspeksi diri, perilaku sudah benar apa tidak. Gitu. Karena kadang kalau ibadah itu kadang-kadang dia istilahnya itu bertolak belakang dengan perilakunya. Kita banyak kan melihat bagaimana misalnya orang yang korupsi itu adalah orang-orang yang sholatnya lebih kencang dari kita. Ya, orang-orang yang melakukan tindak asusila justru orang-orang yang berasal dari basic keagamaan yang kuat. Artinya apa? Berarti Al-Quran bohong dong. Ternyata dia harus sholat tapi ternyata tidak terhindar juga dari fahsya wal munkar. Itu artinya sebenarnya sholatnya mungkin iya dikerjakan secara terukur mungkin lebih. Tapi kenapa masih tetap terjadi dia tadi tetap melakukan kemungkaran? Berarti ada yang salah dengan tata cara sholatnya. Jadi sebenarnya kan kalau kita mau lihat ya cara kita beribadah, bukan hanya sholat, bukan hanya Bapak Ibu pertama saya, mungkin ada salah dengan cara kita sholat. Mungkin dari segi secara fikih ya, mungkin aja sudah terpenuhi secara sempurna sebenarnya, tapi mungkin kita tidak meresapi. Ya. Setiap sholat itu kan ada makna-maknanya di situ. Dan seluruh ibadah sebenarnya, bukan hanya sholat, termasuk puasa juga, itu kan esensinya adalah bagaimana penyerahan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kemudian kita merasa bahwa apa yang saya lakukan ini itu benar-benar saya hadiahkan untuk Allah Subhanahu Wa Taala, bukan untuk kita, gitu, seperti itu. Jadi puasa juga begitu. Kenapa misalnya nanti ketika selesai puasa misalnya orang kembali gitu ke habitatnya tidak seperti itu. Mungkin ya saya yang mau ngomong seperti ini, mungkin kembali lagi seperti semula, setelan awal gitu, seperti itu. Mungkin saja karena puasa yang kita lakukan itu hanya untuk menahan lapar dan dahaga. Gitu ada hadisnya itu kayak itu ya kan? Bahwa banyak di antara para orang yang berpuasa itu hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Karena yang namanya puasa itu bukan hanya kita melakukannya. Bapak Ibu atau hadir yang badannya besar itu puasa. Padahal dia non muslim, mudah berpuasa itu. Ada istilahnya kalau di istilah ilmu diet itu namanya intermittent fasting.
ya berpuasa makan besar itu hanya di dalam waktu-waktu tertentu. Bisa 8 jam, bisa 12 jam, bisa 24 jam, bisa 22 jam. Karena saya tahu, karena saya melakukannya. Mudah. Puasa itu kalau sekedar puasa untuk tidak makan, untuk tidak minum, untuk menahan syahwat sekalipun, itu mudah. Gitu. Tapi bagaimana mengisinya itu yang susah. Sholat juga begitu, kenapa susahnya? Duduk duduk, berdiri kan mudah, nggak susah. Baca Al-Fatihah juga mudah, gitu. Tapi mengapa kemudian itu tidak kemudian beripas kegiatan? Karena dia kosong. Karena kosong, gerakan itu kosong, tidak bermakna. Gitu. Sama dengan puasa begitu juga. Kita hanya dapat lapar, gitu. Tapi kita tidak coba mengisinya itu bagaimana agar kelaparan yang kita derita itu, kehausan yang kita rasakan itu, dia bisa bernilai. Gitu. Ya caranya ya istilah dengan hal yang baik seperti hal yang sederhana lah, seperti mengaji gitu. Saya lewat di kepegawaian itu suara Bang Nading keras sekali mengaji gitu. Semoga nanti ketika selesai puasa masih ngaji juga. Artinya itu kita contoh, maksudnya gini, puasa itu ya isi seperti itulah, daripada tidur ya mending ngaji. Dan kalau nggak kuat ngaji nanti tapian ya pikir gitu. Seperti itu cara mengisinya itu biar dia punya energi di puasa kita, tidak hanya lapar, nunggu, berbuka, makan terus seperti itu, dan dia akan menjadi rutinitas semata tanpa isi. Gitu. Baik, saya pikir ini sudah 7 menit Pak. Hah? Iya. Ya kan dari paksa pun nggak ada artinya. Bahannya sudah habis. Nah, insya Allah masih ada. Kita simpan dulu. Nanti untuk part 2 akan disampaikan oleh Pak Mulyadi nanti di hari Kamis. Ya, disimpan nanti boleh akan melanjutkannya. Dari saya untuk hari ini itu saja. Mohon maaf jika ada yang saya sampaikan hari ini ada yang tidak berkenan. Mohon maaf jika ada yang salah, keliru dan sebagainya, ada yang tidak disepakati. Apapun itu, jika itu sebuah kebenaran itu mutlak berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika itu kesalahan, ada kesalahan saya sebagai seorang hamba. Demikian, sekali lagi mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian tausiah Ramadan pada kali ini yang telah disampaikan oleh Bapak Wakil Ketua Pembina Agama Gimana, yang dimana tadi beliau berupa satu hadis berupa so'imah laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal ats. Kami permaklumkan bahwa untuk jadwal besok insyaallah akan disampaikan kultum oleh Bapak Salman Al-Farisi ataupun yang mewakili, nanti diganti sama Mulyadi. Dan kami himbau kepada para jemaah agar bisa meluangkan waktu sejenak, kita sama-sama meramaikan, memakmurkan musola kita. Kita istirahatkan dulu kerja dunia kita ya 10 menit lah. Kita sama-sama berjamaah, kemudian kita sama-sama mendengarkan siraman rohani ataupun bekal kita, karena ibarat puasa kita masih jauh, kita masih butuh bekal, butuh ilmu demi kesempurnaan dari ibadah sahur kita. Akhirnya marilah kita tutup acara ini sama-sama baca alhamdulillahirabbil alamin wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.